Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Dare to Win CK Jaya. Baik teman-teman, kembali lagi kita dalam video terkait dengan TDP atau Technician Development Program, dimana sebelumnya saya pernah membawakan skill trainee technician 2B 0100. Untuk video kali ini saya akan kembali membawakan TDP untuk skill 3C 0300 terkait dengan using monitoring and display parameter, dimana nanti kita akan sedikit belajar terkait bagaimana cara menggunakan monitoring dan parameter yang ada di mesin atau unit yang bisa kita baca melalui display. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Lukman Irsal sebagai plant trainer yang saat ini berada di site PTCK MAU. Hari ini kita akan membahas terkait dengan TDP skill yang sudah kita awali tadi, untuk kita bagi menjadi dua video, yaitu teori dan nantinya ada video terkait dengan praktek ya tentunya. Baik, kita masuk ke pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas di video teori kali ini. Yang pertama ada introduction ya, pengenalan awal. Kemudian yang kedua ada display and parameter. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan log atau active diagnostic code. Kemudian yang keempat ada log atau active event code, dan selanjutnya yang kelima warning kategori, kemudian MID, CID, dan FMI. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita nantinya menggunakan si monitoring sistem tersebut. Baik teman-teman, kita masuk ke introduction terkait dengan monitoring system. Tentunya mungkin teman-teman sudah ada yang mengerti atau tahu apa itu arti dari monitoring system. Di sini saya akan sedikit memberikan definisi daripada monitoring system itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan dalam translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, artinya monitoring system adalah sistem yang memonitor ya, singkatnya seperti itu. Di sini saya sedikit agak menjabarkan lebih panjang lagi. Apa sih itu monitoring system? Bisa kita lihat di slide bahwasanya monitoring system itu adalah sebuah sistem yang bekerja untuk mengetahui, mendeteksi, melaporkan keadaan yang terjadi pada mesin yang dioperasikan. Ya, kita lihat di sini, monitoring system bisa dia berupa gauge, bisa berupa electronic monitoring system, kemudian bisa berupa computerized monitoring system, bisa berupa CAT-MS yang sering kita dengar atau Caterpillar monitoring system, kemudian VIDS atau Vital Information Display System, kemudian ada PIMS atau Vital Information Management System ya. Jadi monitoring system ini yang nantinya akan mengontrol, akan mengetahui, akan memonitoring, mendeteksi apapun yang terjadi di mesin yang dioperasikan. Ini gambaran atau skema daripada monitoring system ya. Monitoring system yang kita pelajari saat ini ya. Kita bisa lihat di situ, di mana ada tentunya
ada inputan yang akan mengontrol tadi apa yang terjadi di mesin. Kemudian ada kontrol ya, yang akan menerima hasil dari inputan yang diberikan tadi ya. Kemudian nanti akan disampaikan ke output ya kan, untuk agar si operator atau teknisi itu mengetahui apa sih yang terjadi di mesin tersebut ya. Yang pertama, display and parameter ya teman-teman. Apa sih itu display ya? Di sini saya tuliskan display itu adalah sebuah layar pada suatu mesin, di mana nantinya layar tersebut akan memunculkan laporan hasil pembacaan dari komponen inputan tadi yang mendeteksi sesuatu hal atau apapun yang terjadi di mesin tersebut. Jadi display tadi adalah wadahnya untuk menghasilkan si outputan tadi ya. Kemudian parameter, apa sih itu parameter? Ya, parameter itu adalah suatu nilai atau pengukuran yang sudah diatur oleh komponen kontrol tadi untuk mengetahui ya nilai atau ukuran tadi dari apa yang dideteksi oleh komponen input ya. Jadi dia sudah berupa nilai ya, berupa nilai pengukuran yang entah itu berupa angka ya, atau dia menunjukkan posisi low atau high seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat di gambar di slide ini ya, dimana di sini adalah satu kesatuan, dimana di dalamnya ini sudah ada monitoringnya, kemudian ada displaynya, dan ada sedikit contoh terkait dengan parameter ya, atau ukuran tadi, nilai ya. Kita lihat di sini, ini di slide yang saya tampilkan ini adalah cluster monitoring system milik OHT ya, milik OHT. Dimana kita lihat di sini dari sisi sebelah kiri dulu deh, di bagian kiri ini, di sini ada cluster modul ya, 4 gauge cluster modul atau modul yang membaca atau memonitoring dengan mengeluarkan hasilnya itu berupa gate ya. Kemudian ada speedometer atau tachometer. Kemudian ada beberapa action lamp ya, termasuk yang di sisi sini juga ya, action lamp. Kemudian ada switch juga ya, operator mode scroll atau switch, kumpulan di sini yang ada di monitoring sini. Kemudian ada yang alat indikator ya, alat indikator. Ada juga yang berupa display yang digital ya, di sisi sebelah kanan. Yang pertama, display dan parameter monitoring yang jenis analog ya, dimana kita lihat gambar di slide. Analog ini display monitoringnya atau juga disebut gate cluster ya, dimana dia berupa jarum-jarum biasanya ya, yang menunjukkan posisi, dari posisi minimum ke maksimum atau posisi low ke high ya, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan juga di mana pada gate cluster ini, contoh ini ya, contoh gate cluster ini antara lain ada coolant engine temperatur ya, dengan melihat daripada simbol yang ada di sini, ini terkait dengan coolant temperatur ya teman-teman. Kemudian ada brake oil temperatur ya, brake oil temperatur. Kemudian ada air system pressure. Kemudian ada fuel ya, fuel level ya. Di sini ada aktual ininya ya, untuk yang gate cluster. Salah satu contohnya seperti ini ya, berupa penunjukan arah jarum ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk dalam kategorinya gate ya. Oke. Selanjutnya ya, dimana pada gate cluster yang ada di samping
ya. Nah, ini dikatakan digital monitoring display ya, atau digital monitoring display yang mengeluarkan hasilnya itu berupa digital ya, dengan berupa angka ya, atau dia bisa berupa alfabet ya, atau kata-kata ya. Nah, ini yang digital ya, bisa berupa numerikal atau alfabet. Nah, di contoh yang saya tampilkan ini ada yang pertama adalah actual speed, ya kan? Actual speed, kecepatan di sini ya daripada mesin tersebut. Kemudian yang kedua ada actual gear. Ya, ini kalau kita lihat di sini posisinya 3F, berarti si mesin tadi bergerak maju dengan actual gearnya itu 3 ya, kecepatan 3. Kemudian yang terakhir di display and parameter monitoring. Nah, ini ada yang berupa alat indikator ya, atau berupa lampu-lampu ini, yang nantinya lampu ini akan menjadikan output ya setelah dia dikontrol oleh ECM atau modul tentunya ya. Kemudian nanti ini sebagai outputnya untuk menyampaikan ke operator atau ke teknisi saat lampu ini menyala. Jadi operator atau teknisi itu tahu gitu ya apa yang terjadi kerusakan di mesin tersebut ya. Berikut ada contoh yang gate cluster juga yang alat indikator ya, seperti yang ditunjukkan di sini. Yang bisa lihat ya, alat indikator ini yang akan nantinya seperti yang saya jelaskan tadi menyala jika mesin tadi mengalami permasalahan ya. Seperti itu untuk display, beberapa display dan parameter monitoring. Baik teman-teman, kita kembali lagi untuk masih di tentang teori ya dari penggunaan monitoring and parameter display ya. Setelah sebelumnya tadi kita bahas terkait dengan introduction, monitoring, dan beberapa contoh display and parameter yang sudah saya tunjukkan. Kemudian sekarang kita lanjut ke log atau ini ya, active diagnostic code, dan nanti ada juga log atau active event code ya. Baik, kita lanjut ya untuk mempelajari terkait dengan apa sih itu log atau active diagnostic dan log atau active event code ya. Yang pertama akan kita bahas adalah log atau active diagnostic code ya. Jadi seperti ini teman-teman, ketika tadi kita pembahasan di awal terkait dengan display and monitoring ya, tentunya ya kan, tentunya si mesin tadi ya kan setelah mengalami permasalahan dan kemudian sampai ditunjukkan di indikator-indikatornya tadi. Saat si teknisi ingin melakukan perbaikan, tentunya dia harus tahu dulu dong histori terkait dengan kerusakan apa sih yang terjadi di mesin tersebut ya. Sehingga log atau active diagnostic code ini akan membawa kita atau membawa si teknisi tadi, mengarahkan teknisi tadi untuk mengetahui apa yang terjadi di mesin tersebut gitu ya. Nah, untuk log diagnostic code sendiri itu adalah daftar atau rekaman ya, berupa kode beserta penjelasan dari mesin ya. Jadi log itu adalah rekaman, jadi dia tersimpan di ECM ya. Dan kemudian untuk beberapa waktu lamanya, dan si ECM ini tadi ya, si ECM ini tadi menyimpan historical daripada permasalahan yang terjadi di mesin tersebut gitu ya. Nah, itu untuk yang log. Sekarang untuk yang active diagnostic code
ya bahasanya udah aktif ya. Berarti pengertiannya itu adalah kode yang mengindikasikan atau mendiagnosa si mesin tadi mengalami permasalahan dan saat itu permasalahan itu aktif gitu ya, atau permasalahan itu masih ada ya, sehingga dengan aktif diagnostik code ini tadi bisa menentukan si teman-teman teknisi harus mengarah kemana gitu untuk perbaikannya gitu ya. Di sini dijelaskan juga di slide yang sudah saya tampilkan di sini bahwasanya aktif diagnostik code itu adalah peringatan yang disampaikan kepada operator dari mesin yang mengalami suatu permasalahan dan memberikan gambaran ke teknisi untuk tahapan apa yang harus mereka lakukan atau perbaikan tadi ya dari masalah yang timbul tentunya. Baik, di slide saya ini ya ada beberapa model ya tipe untuk ketika teman-teman ingin mencari histori gitu ya, daripada atau ingin mengetahui ini permasalahan apa yang terjadi pada mesin tersebut ya. Jadi beberapa mesin itu juga memiliki beberapa ini juga ya, beberapa cara atau model untuk menentukan si aktif diagnostik code tadi ya, diagnostik code tadi. Pada OHT ya kita lihat di situ yang umumnya kita lihat ya ada berupa switch mode ya. Dan saya ada contohnya ya. Ini switch mode di mana ada dua switch ya. Di mana ada yang bertuliskan S dan C tadi ya. Dan nanti si switch ini yang nanti akan kita kita lakukan pengecekan di switch ini tadi ya untuk menentukan aktif diagnostik mana ya dari mesin tersebut yang mengalami permasalahan ya. Kemudian ada juga di OHT juga, tapi dia menggunakan yang PIMS ya atau Vital Information Management System ya. Modelnya seperti ini ya. Untuk kita bisa masuk dan mengetahui permasalahan apa yang terjadi di mesin ya. Kemudian di user ada juga yang menggunakan VIDS atau Vital Information Display System. Kemudian kalau di OHT sama ya, menggunakan keypad juga sama, Vital Information Display System juga seperti ini ya. Nah, pada gambar di samping ini menunjukkan beberapa jenis dari kontrol yang digunakan untuk dapat melakukan pengecekan ya. Jadi keempat item ini dengan varian mesin yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita lihat di sini saya menampilkan di ECM ya. Saya menampilkan di IT ya. Di IT ini penjelasan terkait dengan diagnostik code yang terjadi pada mesin tersebut ya. Nah, kita lihat di sini yang ada dibulatin warna merah, kemudian diarahkan panah yang pertama sebelah kanan sana ujung ya, sebelah kanan saya ya. Kemudian di situ ada log code yang terbaca dan disimpan oleh ECM ya. Jadi pada log diagnostic code ya, ini tersimpan oleh ECM dan bisa dihapus ya, dan bisa dihapus atau di-clearkan oleh user gitu ya. Nah, namun nanti kalau misalkan dia ternyata masih problem ya, dia akan tetap muncul lagi gitu ya. Kemudian ada kolom posisi atau occurrence. Nah, kolom ini menjelaskan terkait dengan sudah berapa kali sih kode atau diagnostik code itu terjadi. Jadi jumlahnya ya, jumlahnya dari diagnostik code-nya itu sudah membaca berapa kali di kolom posisi ya atau occurrence. Kemudian yang sebelahnya dari occurrence tadi ada first and last, ini menjelaskan mengenai problem pertama dan terakhir kali terjadi pada ECM tersebut gitu ya, yang dibaca sama ECM tersebut maksudnya ya. Ini untuk log diagnostic code.
Nah, kemudian ini adalah aktif diagnostic code ya. Masih menggunakan IT juga dengan judulnya aktif diagnostic code. Jadi di sini kita bisa melihat ya di mana pembacaan dari IT tersebut untuk membaca diagnostic code ya, diagnostic code yang terjadi gitu ya pada mesin tersebut gitu ya, dengan menunjukkan berupa kode, kemudian menjelaskan apa yang terjadi ya, jelaskan apa yang terjadi di komponen mana yang terjadinya gitu ya, sehingga bisa mengarahkan si teknisi tadi untuk bisa langsung men-solve problem yang ditunjukkan oleh si diagnostic code ini tadi ya. Nah, kemudian dengan tampilan yang tadi, yang sebelumnya ya, di mana ada kontrol-kontrolnya tadi ya. Nah, kontrol-kontrol tadi ada yang hanya menggunakan atau hanya mengeluarkan kode saja. Kemudian nanti kode tersebut akan kita translatekan ya dengan menggunakan skematik gitu ya. Jadi kita membaca di situ MID, CID, dan FMI saja. Kemudian kita harus mentranslatekan, membahasakannya ke skematik, baru kita mengetahui. Nah, beda dengan menggunakan IT. Dengan menggunakan IT, ketika kita melakukan pengecekan diagnostik code-nya, maka kita langsung bisa mendapatkan detail seperti ini ya, seperti tampilan di layar ini tadi. Namun dengan kontrol yang tadi yang sebelumnya sudah kita bahas, itu hanya berupa kode saja. Kemudian kodenya tadi kita translatekan ya. Beda lagi jika kontrolnya tadi sudah menggunakan messenger. Nah, tampilan di messenger itu sudah sama seperti di IT ya. Itu untuk mesin yang sudah menggunakan messenger ya tentunya. Kemudian log aktif event code ya. Kalau yang tadi diagnostik, kalau yang sekarang event ya. Ini penjelasannya sedikit terkait dengan log event code. Daftar atau rekaman sama seperti log diagnostik tadi. Yang membedakan secara detailnya sama-sama bisa dihapus. Cuma bedanya kalau yang di log diagnostik tadi kita bisa langsung menghapus. Tapi kalau yang di log event ini kita bisa menghapus, tapi harus menggunakan factory password yang tentunya dikeluarkan oleh pabrik gitu ya. Jadi intinya ya log event ini ya sebenarnya secara user atau kita yang menggunakan tuh nggak bisa dihapus gitu ya, kecuali kita punya factory password untuk bisa menghapus si event code ini tadi ya. Kemudian aktif event code. Nah, ini tadi kalau yang sebelumnya kan aktif diagnostic code. Nah, sekarang aktif event. Tadi kita lihat ya tampilan di IT tool ya, apa yang berbeda gitu ya. Nah, di sini peringatan juga, artinya ada kejadian atau peristiwa ya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di mesin tersebut gitu ya. Ya sama, berarti ada permasalahan juga atau kerusakan juga gitu ya. Cuman dia menjudulkannya adalah event. Nah, pada tampilan di IT tool ya, kita lihat di sini perbedaannya dengan yang diagnostik tadi. Kalau yang diagnostik tadi dia ada kodenya ya, di depannya ada kode CID, kemudian ada FMI ya, kemudian detail penjelasannya ada di belakang. Nah, kalau yang di event code ya, itu dia berupa error ya. Nah, di sini kita lihat contoh ada error 100 atau E100, ada E272, E017, kemudian ada E190. Di mana di sini sebagai contoh ada 4 tadi. Yang nomor 1 E100 warning pressure oli engine low ya. Nah, di sini dinyatakan kemungkinan dari level oli ini kurang gitu ya. Jadi kemungkinannya dia bisa kurang. Kemudian yang kedua ada warning air inlet restriction. Nah, ini kemungkinan filter udaranya itu mengalami kebuntuan. Jadi ada 4 contoh yang saya tampilkan. Nah, perbedaan terhadap diagnostik tadi ya dengan yang aktif event code, dia menggunakan ya seperti ini ya, error,
Kemudian kalau yang diagnostik tadi ada MID, kemudian CID sampai. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Pembahasan masih di video teori terkait dengan TDP skill technician 3C 0300. Kita masuk ke warning kategori ya. Dimana di warning kategori ini nanti ada beberapa kategori dari warning yang akan dimunculkan atau menjadi indikator bagi seorang operator atau technician terhadap mesin tersebut. Jadi warning itu pengertiannya adalah bahaya ya teman-teman. Nah, bahaya itu jika nantinya tidak dilakukan tindakan, maka bahaya tersebut tentunya akan membuat suatu dampak yang lebih parah lagi, termasuk pada mesin juga. Makanya kenapa diperlukan adanya monitoring system tadi ya. Dalam mesin Caterpillar sendiri itu sebenarnya pengklasifikasiannya ada 3 ya teman-teman. Warning kategori 1, warning kategori 2, dan warning kategori 3. Namun di warning kategori yang kedua itu terbagi menjadi warning kategori 2 dan ada yang warning kategori 2S. Nanti kita lihat di mana perbedaannya. Yang pertama, warning kategori 1. Warning kategori 1 ini memberikan suatu peringatan atau kondisi di mana kita lihat ciri-cirinya adalah yang pertama, alat indikator itu berkedip. Kemudian universal gauge-nya akan menunjukkan kondisi parameter pesan yang akan muncul di display ya. Jadi hanya alat indikator yang berkedip. Itu untuk warning kategori 1. Nah, kondisi ini memerlukan perhatian dari operator dan hal ini tidak menimbulkan kerusakan pada mesin. Contoh atau yang termasuk dalam warning kategori 1 adalah yang pertama ada filter udara masuk. Kemudian ada perlu perawatan atau maintenance service daripada mesin tersebut. Kemudian parking brake yang masih terpasang. Kemudian ada pengisian baterai ya. Kemudian ada filter oli transmisi. Nah, itu yang termasuk dalam warning kategori 1 ya. Selanjutnya, warning kategori 2, kondisi ini juga peringatan yang akan menampilkan atau memiliki ciri-ciri tambahannya dengan kategori yang pertama tadi ya, masih ada alat indikatornya berkedip, kemudian universal gauge akan menunjukkan parameternya, kemudian ditambah dengan action lamp yang akan menyala ya. Kondisi ini memerlukan perhatian oleh operator dengan cara merubah cara pengoperasian. Sebagai contoh yang termasuk dalam kategori peringatan kedua ada suhu daripada oli rem ya. Mungkin si operator keseringan menggunakan brake ya teman-teman, sehingga temperaturnya menjadi meningkat gitu ya. Kemudian ada engine overspeed ya, mungkin si operator ini mengoperasikan unitnya melebihi kecepatan yang ditentukan ya, sehingga terjadi overspeed. Dengan cara merubah sistem pengoperasiannya oleh operator, maka warning ini akan hilang ya. Kemudian ada suhu air radiator ya. Ini yang masuk dalam warning kategori 2. Selanjutnya ada warning kategori 2S, di mana di 2S ini tadi peringatan yang ditimbulkan selain ketiga di warning kategori 2 sebelumnya, ditambahkan dengan action alarm yang berbunyi secara terus-menerus ya. Jadi yang pertama ada alat indikator yang berkedip, kemudian universal gauge-nya menunjukkan parameternya, kemudian action lamp akan menyala dan ditambah dengan action alarm yang menyala atau berbunyi secara terus-menerus ya. Contoh dari kondisi warning kategori 2S ini adalah saat kita menggerakkan mesin ya, namun posisi parking brake masih nyala ya atau aktif gitu ya.
Maka di sini dalam warning kategori 2S itu operator dengan cara segera merubah pengoperasian dari mesin tersebut. Selanjutnya di warning kategori yang ketiga ya, dimana di sini sama seperti yang 2S tadi, perbedaannya adalah action alarm pada warning kategori 3 itu akan berbunyi secara intermittent atau putus-putus. Nah, selanjutnya perhatian untuk operator adalah harus segera menghentikan atau mematikan si mesin tersebut ya, teman-teman. Nah, yang termasuk pada kategori peringatan yang ketiga ini ada tekanan udara, steering, kemudian aliran air radiator, rem parking yang terpasang, tekanan oli engine, dan pengisian baterai. Ya. Baik, kita masuk ke MID, CID, dan FMI. Ya, dimana di MID, CID, dan FMI ini nanti akan kita jelaskan satu persatu apa itu MID, CID, dan FMI ya. Yang pertama adalah MID atau modul identifier. Pengertiannya di sini adalah modul yang terdeteksi, gitu ya. Di mana modul tadi akan membawahi komponen-komponen elektrikal yang mengalami permasalahan. Dan ketika salah satu modul ini muncul di baik itu di service mode atau saat kita menggunakan IT, berarti modul tersebut yang kita identifikasi terjadi permasalahan. Kemudian kita lanjutkan nanti ke CID dan ke FMI ya. Di sini salah satu contoh ya di slide saya ini pada penunjukan di display monitor itu menunjukkan MID 030 ya, dimana 030 itu menunjukkan di engine ini ya, di salah satu modul pada mesin tersebut gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan yang jenis yang si display ini tadi ya, maka dia hanya menggunakan kode saja. Kemudian kodenya ini nanti akan kita translate menuju ke skematik ya, teman-teman, menuju ke skematik. Di sini saya tampilkan salah satu contoh ya daripada penunjukan daripada MID ya. Di sini engine control MID-nya adalah 036. Kemudian MID ini tadi yang ditunjukkan pada kolom di samping ini contoh saat kita menggunakan yang manual service mode tadi. Kemudian kita masukkan ke electrical schematic ini, baru kita bisa dapat penjelasan terkait kode ini tadi itu penjelasannya apa sih atau detailnya apa sih. Namun jika kita menggunakan IT tool, maka dia akan langsung memberikan keterangan itu ya. Selanjutnya adalah CID atau komponen identifier. Artinya adalah komponen dari modul yang tadi awalnya sudah teridentifikasi, kemudian lebih ke arah di dalamnya lagi dari modul tersebut. Kemudian komponen apa sih, kan banyak tuh komponen yang dikontrol oleh modul tersebut. Nah, yang mana sih sebenarnya yang mengalami kerusakan? Nah, itu ditentukan oleh si ID atau komponen identifier tadi ya, yang menunjukkan komponen dari modul tersebut yang mana yang mengalami kerusakan, sehingga memudahkan teknisi untuk lebih dan langsung menuju ke permasalahan tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya ada FMI atau Failure Mode Identifier, di mana failure mode ini adalah kode yang menunjukkan dari komponen yang sudah ditemukan tadi. Nah, si komponen ini mengalami kerusakan apa sih? Nah, itu yang ditunjukkan oleh si FMI atau Failure Mode Identifier. Sama seperti MID dan CID, salah satu contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan service mode yang manual, ya, tidak menggunakan IT tool, maka dia hanya memberikan kode saja. Ya, kemudian kode ini akan kita translatekan ke skematik elektrik sehingga mengetahui apa sih kerusakannya gitu ya. Ketika FMI ini 03 contoh, maka di sini dinyatakan 03 itu adalah voltage above normal ya. Artinya komponen si electrical yang CID ini tadi mengalami tegangan yang di atas dari tegangan normal yang diizinkannya ya.
Sekian dan terima kasih untuk video teori terkait dengan TDP skill 3C 0300 yang nantinya akan kita lanjutkan ke video terkait dengan praktek bagaimana cara menggunakan atau using monitoring and parameter yang ada di display pada salah satu mesin yang akan kita jadikan contoh untuk cara menggunakannya. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Tertuin CK Jaya.